Ramai kalam ilahi dan lantunan syair karya ulama terdengar bersahutan. Menjadi lukisan indah, sebuah pemandangan yang penuh dengan kekhusyuan dan keharmonisan. Di Jalan Bahari, Desa Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya. Sebuah anugerah yang sempurna dari panorama syahdu untuk tempat yang mulia. Tempat bersimpuhnya insan-insan luhur nan bersahaja. Tempat dengan sejuta cerita. Tempat di mana banyak pribadi yang menggantungkan cita-cita. Di tempat itu adalah saksi perjalanan. Beribu pekerti luhur dilahirkan dan ditempa menjadi insan mulia. Mamba'ut Thalibin, kami menyebutnya. Jauh sebelum berdirinya Pondok Pesantren Mamba'ut Thalibin, telah ada lembaga pendidikan dasar keagamaan berupa Taman Pendidikan Al-Quran yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Kurdi dan istrinya Nyai Hajah Rukayah, yang merupakan ayahanda dan ibunda tercinta dari Kiai Haji Abdul Khalid, pendiri Pondok Pesantren Mamba'ut Thalibin sebagaimana yang kita kenal saat ini. Namun, pada masa itu, jenjang pendidikan keagamaan yang ada belum berkembang ke tahap lanjutan, sehingga para santri muda belum memiliki akses untuk melanjutkan pendidikan agama secara lebih mendalam. Melihat kondisi tersebut, serta dorongan kuat untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan kedua orang tua beliau, maka pada tahun 1985 Masehi, Kholik kecil memutuskan untuk menimba ilmu di salah satu pondok pesantren di Pulau Jawa. Pada tahun 1993, benih perjuangan dakwah mulai ditanamkan oleh Kang Kholik, yang pada saat itu masih merupakan santri aktif yang mukim di pondok pesantren di Pulau Jawa. Setiap kali memasuki masa liburan pondok, khususnya di bulan suci Ramadan, Kang Kholik memanfaatkan waktu pulang kampung untuk mengadakan majelis pengajian kitab kuning di kampung halamannya. Setelah resmi pulang dari pondok pesantren, semangat dakwah beliau tidak surut. Kang Kholik kemudian merintis kegiatan tadarus Al-Quran yang dilaksanakan di Masjid Al-Amin, sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari kediaman beliau. Masjid ini kini dikenal sebagai masjid tertua di Kecamatan Bandar Surabaya dan menjadi saksi bisu awal mula perjuangan besar yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang kokoh. Pada tahun 1996, Kang Kholik mendirikan sebuah lembaga pendidikan keagamaan tingkat dasar bernama Madrasah Diniyah Mamba'ul Huda, yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Mamba'ut Thalibin. Selama kurang lebih 5 bulan sejak berdirinya Madrasah Diniyah Mamba'ul Huda, telah tercatat 9 santri laki-laki yang mulai bermukim untuk menimba ilmu agama secara intensif. Menariknya, sebagian besar dari mereka berasal dari luar Provinsi Lampung, seperti dari Riau, Jambi, Belitang, Oku, dan Demak, Jawa Tengah.
Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, pedih perih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu. Di balik kesuksesan seorang lelaki, pasti di belakangnya ada sosok wanita yang tangguh. Pada tahun 1998, Sang Kartini At-Thalibin pun memulai perjuangan barunya bersama sang nahkoda. Beliau adalah Nyai Hajah Nur Insiah. Bersama sang suami, beliau padukan satu tekad dan tujuan, menjadi sebuah impian, yakni membawa Manba'ut Thalibin untuk terus lestari di masa depan. Kami terjaga di tengah yang lain tak bernyawa. Ku goreskan tinta di atas kertas tak berwarna. Perjalanan 30 tahun bukanlah sesuatu yang mudah. Giat dan tekun menjadi pegangan teguh hari demi hari, tahun demi tahun. Manba'ut Thalibin tetap konsisten pada satu arah, bahwa istiqomah akan melebihi 1000 karomah. Manba'ut Thalibin bukan hanya tentang keilmuan, lebih dari itu, adabiah dan akhlakiyah selalu menjadi junjungan. Keduanya menjadi hal yang penting agar selalu dikembangkan. Manba'ut Thalibin akan terus bertumbuh subur, lalu memberikan buah-buah ilmu kepada siapapun yang berteduh di bawahnya. 30 tahun bukanlah akhir. Ini merupakan awal dari dekade yang baru. Estafet kini di tangan kita, para santri, para alumni dan keluarga besar Manba'ut Thalibin. Kini Manba'ut Thalibin tetap berdiri tegak di tengah dunia yang penuh dengan suara dan sorotan layar. Tapi ruhnya tetap sama, nilainya tidak bergeser. Karena ini bukanlah sekedar lembaga, tetapi wasiat perjuangan. Ini adalah cahaya peradaban. Di tengah zaman yang berubah, kami tetap menjaga apa yang diwariskan, mengaji yang tak henti dilantunkan, khidmah yang tak pernah disimpan. Sebab kami percaya bahwa jalan ke depan bukan tentang Manba'ut Thalibin yang semakin besar, tetapi Manba'ut Thalibin akan selalu siap mengabdi, siap menginspirasi. Biasalah yang terbaik.
Selamat memperingati Milad dan Haflah Akhir Sana ke-30 tahun Pondok Pesantren Mambaul Talibin. Siap mengabdi, siap menginspirasi.